Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di Blockers dimanapun Anda berada. Selamat siang. Studio Timoho Blog Channel kali ini masih diajak berputar-putar terkait dengan masalah pemilu di 2024 yang akan datang. Karena gelaran pesta demokrasi kita di tahun 2024 ini merupakan sebuah gelaran pesta yang cukup spektakuler. Ada pileg dan pilpres juga di situ. Nah, untuk kali ini kita akan berbincang dengan seorang praktisi hukum yang akan kita bahas mengenai aspek-aspek hukum yang nanti kemungkinan akan muncul di dalam pesta demokrasi di 2024. Mas, boleh perkenalkan namanya siapa ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya terima kasih Mas Budi sudah diundang di Timoho Blog Channel ya, YouTube yang sangat meriah dan beda dengan yang lain ya, karena benar-benar kualitas dan isi yang diperbincangkan. Perkenalkan, nama saya Mustafa, kebetulan asli Madura dan di sini tergabung dari dalam keluarga besar Madura Yogyakarta. Oh, keluarga besar Madura. Jadi keluarga besar Madura itu bukan hanya yang terkenal satenya, kebetulan kalau secara yang populer itu dari ciri khas makanannya ya soto sate. Itu ada 4 aspek di bawah naungan keluarga Madura Yogyakarta. Yang pertama cendekiawan, profesor-profesor, akademisi, dosen. Ada niagawan, yang tadi itu aspek niagawan. Niagawan itu? Ya, turunannya ada 19, salah satunya soto, tukang cukur, tukang gigi. Salah satunya lagi ada mahasiswa dari 4 daerah, 4 kabupaten ya. Bangkalan, Sampang, Pamekasan. Yang terakhir adalah LBH Arya Wiraraja. Alhamdulillah kita sudah ada Lembaga Bantuan Hukum Arya Wiraraja. Oh, teman-teman sekalian, ternyata keluarga besar Madura di Yogyakarta ada banyak sekali. Ada perniagaan, ada hukum. Ya. Itu juga ada sekarang ada toko kelontong Madura itu. Toko kelontong, alhamdulillah data terakhir dari Kadin itu ya ada sekitar 30 ribuan mungkin. 30 ribuan toko kelontong Madura ya? Iya, itu dalam konteks mungkin secara tidak langsung secara ekonomi kita memerangi gurita ya. Kan kita kan konsennya ekonomi kerakyatan ya, Keraton Jogja ya, ekonomi kerakyatan dan UMKM itu kan selalu eksis walaupun ada ancaman Covid 2 tahun, yang selalu eksis itu UMKM memang. Daya tahan negara ya UMKM itu. Gitu. Baik, Pak Mustafa, saya mau nanya, LBH Wiraraja itu tugasnya ngapain aja? LBH Wiraraja itu sebelumnya saya perkenalkan ya, alhamdulillah ini baru setahun berdiri Mas ini. Ya, 10 November 2022 sekitar Hari Pahlawan, dan di situ ada kurang lebih 47 lawyer asli Madura yang ada di Yogyakarta. 47 lawyer ya, dan kebetulan direkturnya itu mohon izin namanya Pak Fahri Hasim, beliau senior gitu. Saya kebetulan di Kepala Departemen Hukum dan Advokasi gitu ya. Jadi ada 47 lawyer di situ. Jadi misal ada kasus-kasus kecilingan apapun itu, atau kasus-kasus yang lain, kita bisa bantu secara prodeo namanya, secara gratis tanpa embel-embel, namanya LBH ya. Jadi ini murni gerakan sosial dan gerakan moral gitu Mas. Tidak ada yang ditanggung biaya atau administrasi lainnya, tidak ada ceritanya. Jadi ini sumbangsih kita untuk melalui Jogja untuk Indonesia mungkin. Gitu. Teman-teman kalau punya kasus datang aja ke LBH. Mudah-mudahan tidak ada kasus ya. Bukannya semakin senang kalau ada kasus. Anda prinsipnya mudah-mudahan tidak. Cuma namanya hidup kan, manusiawi itu ada gesekan dan lain-lain. Kalau bisa diselesaikan baik-baik ya alhamdulillah gitu kan. Konteksnya kita mendukung bagaimana kedamaian itu di dunia ini. Saya enggak Mas Mustafa. Jadi gini, teman-teman sekalian, LBH Arya Wiraraja ini ada di Jogja. Mas, saya mau nanya ini. Ini kalau kasusnya Ade Armando ini. Ade Armando ini kan katakanlah dalam tanda petik itu membuat marah masyarakat. Iya, secara nasional berefek ya, terutama LBH Wiraraja ini sebagai bagian dari penasihat hukum ya. Bukan masyarakat Jogja itu melakukan apa? Ya, yang pertama kemarin begini Mas, LBH itu sudah menangani beberapa puluhan kasus ya, cuman yang besar-besar dulu kita kasuskan Juruhan yang yang meninggal kurang lebih 500 orang. Kita bikin surat resmi ke Presiden, ke Kapolri, Panglima TNI, ke Jagung, DPR, semua kita tembusi, Komnas HAM, Komnas Perlindungan, semua kita tembusi. Yang kedua dulu kasus Kemenkyu yang besar itu 47 triliun, kita juga bersurat. Terus yang terakhir yang besar mungkin
kasus saudara AA ini ya. Kita kebetulan tanggal 4 kemarin sudah laporan ke Polda DIY bersama masyarakat Jogja yang atas nama Pak Manusman waktu itu diwakili Itu Dua Lurah. LBH mendampingi ya. LBH Ria Wiraja kebetulan mendampingi, itu mewakili masyarakat Jogja waktu itu ya, atas dugaan 9 pasal di situ. 9 pasal. Ya, tapi poinnya ada 3 di situ. Poinnya ada 3. Yang pertama adalah pasal penghasutan terhadap penguasa yaitu Gubernur DIY. Yang kedua adalah berita bohong atau hoax. Yang terakhir itu ujaran kebencian gitu. Ya, tapi yang paling spesifik di situ kita telurkan adalah pasal 28 ayat 1, pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 Undang-Undang nomor berapa itu? 19 tahun 2016 Undang-Undang ITE itu dengan ancaman 6 tahun penjara itu. Sisanya 6 tahun penjara di ITE itu. Pasal 28 ayat 2 itu junto 45. Terus KUHP pasal 309, 390, 243, bahkan pasal penghasutan itu pasal 160 di situ. Penghasutan terhadap penguasa DIY, karena secara konstitusi daerah Istimewa Jogja itu sah secara konstitusi ya, itu tertelur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 gitu. Dan itu penekanannya ada di pasal 18, pasal 19, pasal 20 terkait mekanisme penetapan gubernur di situ. Dan itu alot ya, 2 periode di DPRD anggaran. Jadi semua prosedur dilewati dan itu sah dan konstitusional. Jadi kalau saudara AA mengatakan bahwasanya politik dinasti, saya salin pernyataan beliau mengatakan bahwasanya politik dinasti itu adalah sesungguhnya di Jogja, itu mungkin tidak baca undang-undang ya, atau seliptang, atau patut diduga, bahasa saya sengaja untuk memprovokasi, patut diduga ya, patut diduga, sehingga secara hukum biar ini tidak jadi rame di luar atau tidak digoreng-goreng oleh isu-isu dan apalagi konteksnya ada politis, ya kita buktikan saja secara hukum, karena negara kita menurut Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 3 ya, negara berdasarkan hukum, kita buktikan. Dan saudara ayah harus hadir. Kalau kata orang mana itu yang suka berpantun itu? Oh, kata orang Minang. Kata orang Minang beli kedondong ke Manado gitu. Terus beli ke Manado beli kedondong. Adik Armando datang dong kan. Luar biasa. Dan yang baik Mas, biar tidak terjadi gesekan atau hal-hal yang liar di luar gitu ya. Karena ini murni kasus hukum bagi kami. Ya, Mas Mustafa ini kemarin melaporkan kasus AA di Armando ini ke sana dengan ancaman 6 tahun. Kemudian apa yang diharapkan oleh teman-teman LBH sebagai pendamping masyarakat Jogja terhadap kasus Ade Armando diminta ke sini atau gimana? Iya, mungkin secara moral beliau sudah sampaikan permintaan maaf ya. Teman-teman ini secara moral, secara sosial itu kami hormati, kami apresiasi. Cuman secara hukum sikap ini harus benar-benar dipertanggungi karena sudah terlanjur menyakiti hati masyarakat. Saya masih mau izin walaupun saya orang Madura ya, dan saya tinggal di Jogja sudah 10 tahun, ya berpendidikan sini, saya juga punya hutang budi di Jogja dan harus mengabdi karena saya kuliah di sini, ya di Jogja ini ya benar-benar kontribusi Jogja kepada saya pribadi gitu loh. Dan ini bentuk mungkin dukungan moral dari keluarga ini resmi ya, dari keluarga Madura Yogyakarta benar-benar mendukung keistimewaan Yogyakarta. Jadi selain permintaan maaf, jadi secara hukum ini harus benar-benar dipertanggungjawabkan gitu ya. Apalagi kita sudah laporkan resmi kemarin ya. Datang dulu Ade Armando. Jadi dijelaskan motifnya apa, kenapa begini-begini, biar gak liar, biar tidak bias gitu. Karena terlanjur masyarakat Jogja, saya tahu depan orang Jawa itu pasti memaafkan, pasti secara manusiawi. Cuman ini kan ada sedikit luka yang harus disembuhkan, dan ketika Ade Armando mungkin datang di sini minta maaf langsung, ketemu masyarakat Jogja mungkin situasinya lebih adem, lebih ayem gitu ya, lebih dingin. Mungkin harapannya itu sih. Jadi kita tidak berpikir ini harus nanti selesai pidana, karena asas pidana itu kan ultimum remedium namanya ya, terakhir gitu lah, obat yang terakhir gitu. Harapannya itu. Mas, seandainya nih, seandainya kita berandai-andai, seandainya kemarin kan dalam runtutan kisah itu konon katanya sekjennya itu datang, konon sekjen. Oh iya. Saya dengar ya. Katanya sudah kemudian iya. Tetapi ternyata kan luar sedalam tidak merasa dibantah ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, betul. Mas Ketua Umum PSI Mas Kaisang itu sudah ya udah Ade Armando keluar saja kan gitu. Iya. Dari PSI kalau tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah seandainya ini kita berandai-andai, seandainya Ade Armando nggak mau datang tuh Mas,
ada kan mungkin kalau sudah ada pelaporan namanya pemanggilan Mas. Nah, seandainya tidak datang tuh gimana? Iya, masih terburu. Terima kasih. Yang pertama adalah kami LBH Area itu konteksnya dalam bingkai pendekatan hukum ya, bukan politik dan lain-lain. Cuman kita juga baca update terhadap status terkini bahwasanya kami pun juga dengar gitu ya bahwasanya sekjennya katanya ke sini. Cuman dalam kapasitas itu wakil Kementerian Agraria ya di situ ya. Dan sudah dibantah oleh Sri Sultan ya kalau tidak salah itu tidak ada pembahasan terkait itu. Jadi itu clear ya. Jadi itu clear. Jadi tidak ada pertanyaan maaf terkait dengan partai tersebut gitu ya. Jadi saya kira pernyataan tegas Sultan itu ya harus kita amini, tidak ada permohonan maaf di situ karena itu dalam kapasitas mungkin mewakili apa Kementerian Agraria, wakil. Yang kedua terkait statement apa Mas Kaisang ya kalau yang bukan presiden itu, saya kira itu cuma statement yang bersifat normatif ya. Walaupun saya tidak kapasitas untuk mengintervensi kalau memang contoh ya dalam konteks hukum itu kalau memang benar serius ya surati tertulis dong. Jangan statement terbuka atau cuma normatif biar ada pertanggungjawaban secara publik. Apalagi kita sekarang era demokrasi, era sosmed dengan mudah diakses. Jadi masyarakat itu lebih adem ayem. Oh, jadi maunya kan kalau itu kan baru statementnya itu iya. Harusnya ada memang ada. Ya idealnya kalau secara Mas Kaisang kalau dibikin tuh surat resminya buat Ajar Mando. Ya, jadi nggak harusnya begitu biar ini lebih serius ya, biar selesai secara institusional atau kelembagaan, tidak sekedar normatif apa ya statement lisan saja mungkin begitu. Cuman itu murni prerogatif Mas Kaisang selaku ketua umum LBH tidak dalam wilayah kan itu kadernya PSI kan itu kadernya PSI kan. Iya mungkin begitu, harusnya sih begitu gitu. Jadi ada tertulis gitu ya kalau memang mau mundurkan atau keluarkan mungkin tertulis, jangan lempar batu mungkin begitu Mas ya secara di luar hukum. Cuman kami tetap namanya hukum ya gitu, tidak mau seandainya nih pemanggilan pertama nggak datang, terus kedua kan ini kan diproses di Polda betul ya. Nah, terus kalau nggak datang terus gimana Mas? Jadi begini prosedurnya kemarin sudah lapor kita 2 pelapor itu lurah 2 ya, dan saksi insya Allah hari Rabu jam 10 besok kita diperiksa juga di Polda Krimsus ya itu panggilan pertama untuk saksi. Setelah itu biasanya itu dipanggil terlapor ya. Kalau terlapor dipanggil secara patut 1-2 kali hadir, mungkin di situ ada yang namanya panggilan paksa atau apa gitu. Dan jadi dalam hukum itu ada upaya-upaya bagaimana dia itu hadir. Kalau tidak hadir biasanya ada alasan, entah sakit atau apa. Harusnya dikonfirmasi. Kalau memang tidak ada konfirmasi, dipanggil secara patut biasanya 3 kali. Dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan nanti ada upaya-upaya biasanya dari penyidik ya dalam rangka ini apa ya? Equality before the law gitu. Apa ya? Keseimbangan dalam kesamaan di mata hukum, keseimbangan dalam hukum gitu, tidak pandang bulu. Jadi maksud saya harusnya ya saudara ini hadir untuk mengkonfirmasi, menjelaskan kepada publik gitu lah. Oh, maksud saya begini. Oh, saya tidak berniat tidak apa-apa, itu hak beliau toh. Kan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar itu hak berbicara, kebebasan pendapat, mungkin bisa bilang atau demokrasi karena kita lihat beliau ini kan latar belakangnya bagus ya, akademisi, intelektual. Saya kira harus benar-benar sebagai warga yang baik hadir dijelaskan. Saya kira kita sebagai orang Jawa apa ya, mikul dua benem jero katanya Mas ya, saya baru kerja jadi memaafkan apa yang penting diperjelas ya sudah katanya begitu sih. Tapi kalau saya hukum biasanya kalau dipanggil nggak datang ada upaya-upaya hukum biasanya, upaya paksa atau jemput paksa istilahnya apa ya ada di situ di undang-undang. Kalau upaya jemput ini kita berandai-andai saya belum ngerti ya apakah terus apakah harus ada selain dari aparat kepolisian gitu misalnya dia kalau bahasa Jawa kekeh tidak mau datang itu termasuk upaya paksanya ya karena ini masih tahap penyelidikan ya Mas ya, dipanggil secara patut biasanya nanti kalau misalnya dia ada halangan untuk Jogja biasanya ada kuasa hukumnya kerjasama kuasa hukumnya di sini atau kerjasama dengan Polda terkait untuk diperiksa di sana boleh. Tapi kalau kalau levelnya nanti sudah naik tahap dari penyelidikan naik ke penyidikan itu ada upaya paksa namanya. Karena ini masih penyelidikan toh. Penyelidikan itu untuk menemukan apakah ini apa ya ada unsur-unsur pidana atau tidak kan itu. Kalau sidangnya nanti di mana kira-kira perkiraannya lokusnya di lokus deliktinya? Apa di Jogja atau di Jakarta? Kalau lokus kalau lokus deliktinya itu kan ada 2 ya. Yang pertama dia mengutarakan karena ITE ini sifatnya dia mengutarakan itu di mana. Yang kedua objeknya di sini. Jadi kemungkinannya bisa
biasanya itu pengadilan Jaksel atau di pengadilan Jogja karena ini ITE dia statement dari mana atau korbannya yang objeknya ada di sini gitu mas. Tinggal nanti biasanya itu diperkuat oleh saksi-saksinya. Kalau saksinya lebih condong banyak yang berdomisili di Jogja ya nanti sidangnya. Tapi mudah-mudahan mas tidak sejauh itu ya, mudah-mudahan ya. Saya secara orang hukum pun tidak kaku-kaku amat gitu ya. Jadi kalau ada pernyataan yang clear dari gua, permintaan maaf yang tulus dari hati, saya kira masyarakat Jogja memaafkan. Cuma kalau kemarin ada permintaan video minta maaf itu dianggap memang nggak tulus ya. Itu sudah ya dari beliau katanya sudah. Tapi saya belum ini mas. Mas itu karena terus katanya di belakang itu muncul meme-meme yang tidak begitu. Mungkin itu hak beliau untuk bikin video dan yang kita inginkan adalah yang kita dengar ketika aksi di kantor DPW itu ya. Di Armando itu itikat baik langsung ke sini, jangan diwakili siapapun. Beliau ex officio dirinya sendiri, gitu, diri sendiri ketemu dengan masyarakat Jogja langsung minta. Saya kira itu lebih gentle dan penyelesaiannya Indonesia Timur bang, Indonesia banget dengan menjunjung adat ketimuran gitu maksudnya gitu ya. Mas, saya mau nanya ini, ketika Mas Mustafa ini kan mewakili masyarakat DIY yang kecewa, yang marah, LBH dalam konstruksi hukumnya. Kemudian ada nggak masyarakat DIY yang akan melakukan sesuatu ketika dia sudah bentok dengan kalau pengamatannya Mas sesuatu maksudnya apa? Maksudnya begini, contoh yang paling gampang ini. Saya kemarin kan teman-teman Muhammad Usman itu melampiaskan amarahnya kepada partai. Partainya bukan karena tidak menemukan objeknya, dia melampiaskannya kepada partainya. Nah, gitu kan baliho-baliho. Kalau dari pandangan hukumnya, pandangan hukumnya Mas Mustafa gimana itu, gitu. Jadi kecewa datang. Yang pertama adalah begini Mas. Yang pertama saya tidak kapasitas membela siapapun ya, cuma berusaha objektif itu amarah atau emosi yang sangat manusiawi karena barang siapa semut pun katanya diinjak itu marah ya, apalagi ini martabat daerah keistimewaan Yogyakarta yang bagi mereka berjuang secara berdarah-darah habis-habisan akhirnya itu gol ya dalam undang-undang nomor 13/12 saya kira itu kekecewaan yang sangat wajar dan manusiawi ya. Adapun ada letupan sedikit itu ya wajar dalam konteks demokrasi, cuman itu bagi saya adalah ketika baliho di stereokan atau apa itu ya itu domainnya KPU Bawaslu dan Satpol PP dan turunannya ya, ada aturan main. Ya saya kira itu ekspresi demokrasi ya. Dan kemarin juga dipertegas oleh Mas Hasto juga ya sebagai bentuk tindak lanjut Ade Armando dikasih kesempatan 2 kali 24 jam atau hari yang belum selesai kita bertindak atau beliau gentle semua masyarakat Jogja gentle ke wilayah hukum Polda untuk selesaikan secara hukum gitu. Jadi semua masyarakat Jogja ya semua sadar hukum gitu loh. Jadi tidak emosional gitu. Tapi waktu itu barangkali ya ada ekspresi demokratis ya saya kira ya. Jadi itu bagian letupan dari demokrasi kita ya. Ada hal-hal wajar saja gitu. Tapi memang sebetulnya dalam aspek hukumnya misalnya merusak itu nggak boleh. Nggak bisa. Saya kira itu agak usah kita perpanjang atau berbesar, itu hal yang sangat wajar ya Mas. Reaksi yang emosional yang manusiawi bagi saya ya, sangat manusiawi. Nah, kita kembali ke ada beberapa hal yang juga ingin saya tambahkan ya Mas Mustafa. Siap. Yang pertama adalah begini, di dalam pemilu yang sekarang ini sebelum dimulainya masa kampanye itu LBH itu sudah bikin namanya posko pengaduan kecurangan pemilu dan netralisasi aparat TNI, Polri dan ASN itu sudah bikin Mas. Ada posko kecurangan pemilu. Kecurangan pemilu apa saja tadi? Ya tergantung kita di situ lebih tadi apa tadi? Mempertanyakan ya. Netralitas TNI, Polri dan ASN. Dan itu bisa via hotline, bisa scan barcode atau langsung ke di posko rumah pemenangan. Contohnya pelanggaran. Kemarin sudah ada beberapa video yang masuk, contoh yang viral di medsos itu adalah di TikTok ya, ada beberapa salah satu paslon tertentu itu menarasikan video dan itu ternyata jemaahnya itu salah satu pondok pesantren yang ada di Jawa Timur dan mereka nggak merasa ini loh kok itu video kami dipakai gitu. Padahal dalam konteks itu. Iya kan itu kerumunan massa di situ. Mereka bilang ini bukan dalam rangka politik tertentu, enggak, ini acara ini kok tiba-tiba dicuri videonya begitu. Dan kami sudah konfirmasi telepon ke pengurus pondok pesantren kebetulan di Jawa Timur gitu. Dan kita juga langsung waktu itu telepon ke ketua Bawaslu Mas Najib ya waktu itu karena domainnya Jawa Timur ya ke Bawaslu Jawa Timur di Jawa Timur waktu itu dan kita sudah bersurat ke
paslon terkait dan lain-lain mereka sudah minta maaf gitu, enggak masalah. Cuman ketika di Jawa Timur itu kita nunggu konfirmasi kapan siap lapor ya LBH Arya Wiraraya siap, kita bilang 24 jam dimanapun non-stop. Itu dalam rangka menjaga konstitusi hukum ini tegak dan menjaga iklim demokrasi yang kita bangun bersama sejak 98. Sejarahnya Arya Wiraraya. Kita sifatnya cuma menuliskan mas yang benar dari teman-teman yang aktivis 98 itu. Tampaknya ini spiritnya Raden Arya Wiraraya dari Madura itu sangat luar biasa ke Jogja ini. Nah, kita cuman kita apa ya, bukannya sama saja sih, kita cuman komitmen gitu kalau kita mengerjakan sesuatu itu memang kebiasaan kami ya, di orang Madura itu memang biasa all out saja gitu, all out gitu ya. Speednya harus all out, apalagi masih muda-muda, jenengan harus gini, masa lebih semangat jenengan, ada malu kita gitu. All out benar. Iya harus all out betul. Soal intimidasi harus, ya insya Allah gimana? Ada nggak contoh-contoh yang sudah yang masuk di kemarin ada di daerah Jawa Timur juga ya kebetulan. Kalau Jogja sementara kemarin cuma baleho-baleho itu saja dan itu sudah konfirmasi oleh Ketua Satpol PP bahwasanya yang sudah yang dicopot-copot ya di netral itu memang tidak ada izin yang di stiker ya, dan itu kita pahami memang harus ada izin dan prosedur yang harus dilewati gitu ya. Kalau di Jawa Timur itu ada katanya nempel baleho salah paslon tertentu itu tidak boleh karena ini adalah markas salah satu institusi negara, institusi negara. Saya bilang mas nggak ada pelanggaran di situ, cuman kata si oknum aparat itu pindahkan saja begitu ya. Ini nggak usah mas, kalau memang nanti ini berkepanjangan, dia coba berusaha resmi nanti kan kita datangi begitu. Jadi ada sifatnya intimidatif, tapi itu resonansinya masih kecil sih, masih kita hadapi. Kalau Jogja aman ya, relatif aman. Kalau Jogja terakhir itu cuman ya dari aduan baliho itu saja. Kalau sifatnya intimidatif verbal ataupun fisik belum ada laporan gitu kan. Dan kita juga begini mas, kerjasama dengan tim cyber, kita juga ada tim cyber media center itu yang diketuai oleh Mas Iwan itu. Jadi sembari kita belusukan ke lapangan nyari pelanggaran pemilu, kita juga kerjasama secara karena banyak di media sosial ya, di akun TikTok, akun Instagram, medsos sedang populer gitu, banyak di situ kerjasama dengan teman-teman yang ahli IT di bidang itu. Sementara Jogja itu ya kondusif, tapi sebelum kasusnya yang Mas Butet ini ya gitu. Mas Butet ini katanya diretas begitu. Diretas kata beliau diretas ya. Iya memang betul. Katanya, saya kalau orang hukum kan harus mau konfirmasi langsung mas, tidak boleh berasumsi. Tidak boleh dalam hukum berasumsi, harus data dan fakta. Kalau seandainya kalau diretas betul itu ada konsekuensinya. Ya jelas ada pertanyaan itu jadi siapa yang meretas itu? Iya, ada undang yang baru kita itu perlindungan data pribadi namanya mas, baru disahkan tahun 2022. Jadi data pribadi kita itu dilindungi betul oleh undang-undang namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu, kalau nggak salah nomor 20 tahun 2022 baru setahun ini. Dan kalau menyerang misalnya gara ada tampilan di TikTok itu seperti ketua BEM UGM itu yang berbicara gitu, kemudian dia mendapat serangan cyber dan segala itu ada pasalnya juga ya? Ada mas, yang penting narasinya harus jelas itu serangannya itu apa. Contohnya yang bersifat fisik itu apa, ancaman jelas fisik, atau intimidasi verbal lewat narasi, atau kalau di kelemahan kita dalam KUHP Undang-Undang Pidana atau undang-undang itu syaratnya harus menyebut nama gitu ya. Siapa yang akunnya siapa gitu. Iya, predikatnya siapa, subjeknya siapa, objeknya siapa harus jelas dalam undang. Kalau cuman ya samar-samar begitu tuh pakai tanda mawar gitu ya nggak bisa. Gitu harus jelas objeknya gitu. Hati-hati teman-teman sekalian, hati-hati. Ya. Tapi jelas ada perlindungan hukum ya, apabila teman-teman diserang, diserang dengan kata-kata yang intimidatif verbal. Iya, bersifat intimidatif verbal ataupun fisik bisa gitu. Masuk dilindungi Undang-Undang Data Pribadi itu tadi. Kalau ini terasa hampir 20 menit. Oh, iya. Sangat menikmati betul kalau sama wartawan saya. Mohon izin ini baru sempat ke sini. Mas Mustafa, saya mau nanya lagi nih sekarang tentang DIY. DIY itu kan sangat spesifik. Kemudian secara geografis ya, antara pendukung A, pendukung B, partai A, partai B itu sangat rapat. Iya betul. Contoh di barisan sini sama sebelah sini warnanya biar lebih dipisah oleh jalan. Iya. Kemungkinan pelanggaran kampanye misalnya yang paling itu
misalnya ada tawuran atau perusahaan APK. Perusahaan APK, itu ya. Kalau seperti itu, ini yang enteng-enteng saja. Itu kalau seperti itu masuk dalam kasus apa? Ya kalau sifatnya ringan itu pelanggarannya administratif, Mas, bahasanya itu administratif, kayak tadi apa ya, pelanggaran yang sifatnya prosedural atau penyalahgunaan dari aparat wewenang ya, abuse of power itu bisa dikategori atau ada 3 itu, ada pelanggaran administratif atau yang bersifat pidana. Di pidana itu ada selain OAP ada permanya kalau nggak salah itu nomor 1 tahun 2018, perma tentang pidana pemilu. Jadi kalau ini unsurnya sudah tawuran itu jelas pidana. Itu udah kriminal gitu. Kriminal dong, nggak bisa masuk dalam, walaupun misalnya dalam kampanye gitu, tapi betul pidana itu dalam hal itu tidak dibenarkan secara pidana, melanggar hukum dong, nggak bisa dibiarkan. Ya teman-teman, jadi catatan kita ya bahwa hati-hati ketika masa kampanye gesekan apabila terjadi bentrok ya. Bentrok tawuran itu masuk bukan undang-undang. Ya pidana dong, jelas pidana pengeroyokan bisa, 170 bisa ya toh. Baik. Bisa, Mas. Ngeri. Banyak hal gitu. Banyak hal. Iya. Oke, teman-teman sekalian, tidak terasa kita hampir 25 menit kita berbincang dengan Mas Mustafa. Ini menarik sekali. Kita terakhir closing statement tentang Pak Adi Armando itu. Kalau misalnya Pak Mustafa ini kamu dengan Pak Adi Armando di depan kamera itu bilangnya gimana? Ya, terima kasih. Perihal AA ya, kalau saya pribadi karena saya pendekatannya ada hukum, LBH Arya Wiraya adalah mengawal masyarakat juga secara hukum, ya beliau gentle lah secara warga negara yang baik, hadir di sini jelaskan. Apa maksudnya, apa latar belakangnya, syukur-syukur dia misal contoh, saya cuma disuruh si A si B, ini kan jelas clear, biar tidak dia ngomong contoh Mas, contoh saya cuma menjadi tumbal nih disuruh si A sini karena eranya begini mungkin ya. Nah, jadi biar kita tidak spekulatif dan liar seperti ini, Mas. Jadi mendukungnya ya beliau minta maaf langsung. Ya, Mas Mustafa itu menghimbau kepada Adi Armando. Ya, hadir selaku warga negara yang baik, bicara disuruh siapa, di BAP dia sampaikan apa adanya, nanti minta maaf secara video langsung atau ketemu langsung dengan masyarakat. Oleh siapa? Contoh Mas, misalnya. Ini mungkin contoh. Soalnya kemarin Mas Rocky bilang setiap ada peristiwa itu kan nggak bisa berdiri sendiri. Mungkin ada pendekatan politis ya. Saya kan pendekatannya hukum ya. Iya. Bisa nggak spontan tiba-tiba ngomong itu dari aspek hukum? Tiba-tiba dia ngomong seperti ya bisa saja Mas, segala aspek itu bisa saja karena hukum itu adalah juga produk politik juga ya, dari legislatif. Cuman ya kita kembali ke kerangka awal, kalau beliau sebagai warga negara yang baik ya hadir dong. Jelaskan gitu sejelas-jelasnya, sedetail-detail, sehingga kecurigaan atau hal-hal yang bersifat abu-abu di publik atau terutama masalah dunia itu menjadi clear gitu. Saya cuman contoh kayak tadi kita meraba-raba saja, bisa salah ini Mas, bisa salah dari berbagai analisa. Jadi ngosing. Soalnya dari berbagai analisanya. Ya. Beberapa kali memang Adi Armando kelihatan ini dalam pemikiran kita lihat agak tanda petik terhadap Jakarta. Kalau itu tergantung pendekatannya. Kalau pendekatannya mungkin dari pendekatan intelijen mungkin bisa. Kalau saya kan bukan hukum yang terbatas dan ragu. Kalau langsung dihukum gitu ya, ditangkap gitu. Ya enggak, dia mungkin ke Polda dulu kan Mas, itu ketemu minta waktu. Saya kira masyarakat Jogja kan pasti welcome ya, sangat welcome karena saya menikmati sendiri. Masyarakat Jogja, saya kuliah di sini bukan curhat. Kalau Adi Armando datang di Jogja semuanya tersenyum gitu. Ya mungkin awal-awal prolog ya. Saya kira manusiawi. Enggak, Mas Asko juga ini kok pas ketika diundang di Petro ya dengan buzzer sana itu ya, dia tidak sama sekali tidak emosional, tidak provokatif, dia meluruskan sejarah gitu ya. Saya titik tekannya di situ, Mas Asko juga meluruskan sejarah di situ. Jadi tidak dia ada tendensi atau tidak ada kecenderungan intensi kemanapun, tidak gitu. Kalau saya menangkap secara hukum. Ada nggak yang nanti mau menyadarkan Adi Armando? Menyadarkan dalamnya semakin liar. Demikian pertemuan kita dengan praktisi hukum Mas Mustafa dari LBH Arya Wiraya. Luar biasa, nanti kita akan sambung lagi. Sampai ketemu lagi. Salam di blog. Salam mereka.